Api membakar habis jantung Kekaisaran Romawi. Ribuan tewas, puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Dan satu nama terus bergema sepanjang sejarah sebagai biang keladinya. Kaisar Nero dituduh membakar Roma demi istana mimpinya. Membunuh ibu kandungnya sendiri, dicap psikopat gila. Tapi benarkah cerita hitam putih ini? Atau ada narasi lain yang sengaja dikubur selama 2000 tahun? Bersiaplah mempertanyakan segala yang Anda ketahui tentang kaisar paling kontroversial Romawi ini. Mitos terbesar Nero sengaja membakar Roma tahun 64 Masehi untuk membangun istana megahnya, Domus Aurea, istana emas. Narasi ini begitu melekat, membuatnya jadi simbol kejahatan absolut. Tapi, mari uji buktinya. Sejarawan Romawi kontemporer Tacitus mencatat fakta krusial. Saat api mulai membesar, Nero tidak berada di Roma. Dia sedang di Antium, kota musim panasnya, puluhan kilometer jauhnya. Dia buru-buru kembali dan memimpin upaya pemadaman. Bahkan membuka istananya untuk pengungsi. Lalu dari mana tuduhan itu? Utamanya dari musuh-musuh politiknya. Nero sendiri mencari kambing hitam dengan menyalahkan dan menganiaya orang Kristen. Fakta bahwa Domus Aurea dibangun setelah kebakaran di lahan yang terbakar bukan berarti dia yang membakarnya. Kebakaran besar di Roma padat dengan bangunan kayu adalah malapetaka yang terjadi berkali-kali sebelum Nero. Nero memang melakukan tindakan keji memerintahkan eksekusi ibunya, Agrippina, muda tahun 59 Masehi. Dia juga diduga kuat meracuni saudara tirinya, Britannicus, dan menyingkirkan istri pertamanya, Activia. Tapi, sebut saja psikopat. Itu diagnosis modern yang sangat bermasalah untuk figur sejarah. Lebih tepat melihat ini dalam konteks brutalitas politik dinasti Julio Claudian. Caligula dibunuh, Claudius mungkin diracuni istrinya. Agrippina sendiri diduga meracuni Claudius untuk Nero. Nero tumbuh dalam lingkungan penuh intrik dan paranoia ekstrim. Membunuh keluarga yang dianggap ancaman, meski keji, bukan hal langka di istana Kekaisaran Romawi saat itu. Label gila atau psikopat seringkali adalah alat propaganda kuno untuk mendiskreditkan musuh politik. Di balik kebencian elit senat, Nero justru sangat populer di kalangan rakyat jelata dan provinsi. Kenapa? Kebijakan pajaknya lebih ringan bagi mereka. Dia menggelar pertunjukan publik spektakuler gladiator, balap kereta, drama, dan proyek pembangunannya menciptakan lapangan kerja. Nero juga seorang seniman dan atlet yang ambisius. Dia sangat serius dengan bakat menyanyi, bermain lyre harpa kecil, menulis puisi, dan bahkan turun langsung berlomba di Olimpiade Yunani. Ambisinya untuk memperindah Roma sesuai visi artistiknya seperti Domus Aurea memang kontroversial dan menghabiskan uang, tapi juga menunjukkan sisi lain dari karakternya. Kejatuhan Nero dimulai dari pemberontakan militer di provinsi Gaul dan Spanyol tahun 68 Masehi. Ketika Senat mencabut dukungan, Nero memilih bunuh diri. Dan inilah titik kunci dinasti Flavian berikutnya, Vespasianus, Tetes. Domitianus melakukan damnatio memoria, pengutukan kenangan terhadap Nero. Apa artinya? Nama Nero dihapus dari prasasti, patungnya dihancurkan atau dirusak, dan sejarahnya ditulis ulang oleh para pemenang untuk memperkuat legitimasi mereka. Musuh-musuhnya punya semua alasan dan sarana untuk membesar-besarkan kejahatannya dan menghapus prestasinya, menciptakan citra Nero si monster gila yang kita kenal sekarang. Jadi, apakah Nero seorang malaikat? Sama sekali tidak. Pembunuhan Agrippina dan lainnya adalah fakta sejarah yang gelap. Tapi, apakah dia psikopat pembakar Roma seperti yang digambarkan selama berabad-abad?
Bukti sejarah terkini menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks dan bernuansa. Nero adalah produk sistem kekaisaran Romawi yang brutal dan penuh intrik. Dia seorang penguasa dengan ambisi besar baik dalam politik, seni, maupun pembangunan yang keputusannya seringkali kejam dan kontroversial. Namun, dia juga dicintai rakyat biasa dan menjadi korban dari salah satu kampanye propaganda paling sukses dalam sejarah kuno. Kisah Nero mengajarkan kita bahwa sejarah jarang hitam putih. Di balik tokoh monster yang sudah mapan, seringkali tersembunyi lapisan kebenaran, konteks politik, dan suara para pemenang yang menulis ceritanya. Memahami Nero adalah memahami bagaimana mitos dibuat, bagaimana kekuasaan bisa korup, dan bagaimana reputasi seseorang bisa dihancurkan atau dibangun selama ribuan tahun.